Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama, ada monster Manako yang berusaha mengeluarkan Flashy Flash yang terperangkap di dalam reruntuhan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 132 yang bersumber dari website Reddit OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 132 ini, pertempuran Tatsumaki melawan Saiko Orochi berlanjut. Dan kali ini, Saiko Orochi akan memamerkan kekuatan besarnya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan Saiko Orochi berhadapan dengan Tatsumaki di atas kota Z yang telah hancur. Saikos berkomentar atas tindakan Tatsumaki yang mengangkat markas asosiasi monster. Jika perbuatan yang pahlawan kelas S itu lakukan barusan sangat mencolok sekali. Saikos bertanya, apakah Tatsumaki cuma ingin pamer kekuatan saja? Mengingat kekuatan dari Saikos yang sudah bergabung dengan Orochi sekarang ini sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saikos juga penasaran, apa yang akan pahlawan kelas S itu lakukan selanjutnya? Si Tatsumaki bertanya-tanya dalam hati. Setelah dia mengangkat markas asosiasi monster lalu membuat Saikos muncul ke permukaan, dia merasa jika ukuran tubuh dari Saiko Orochi semakin membesar. Setelah melihat ke ujung tower tempat ekor Saiko Orochi berpijak, dia jadi sadar kalau ukurannya yang semakin besar itu akibat dari ekor Saiko Orochi yang masih terhubung ke daratan. Dan si monster masih menyerap energi dari akar-akar tersebut. Namun menurut Tatsumaki, keadaan itu justru akan sangat menguntungkannya. Dia berencana melemahkan Saikos dengan cara menyerang ekornya yang terhubung dengan tower tersebut. Benar saja, dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki menyerang ekor Saiko Orochi dan berusaha menghancurkannya. Menurut Tatsumaki, jika dia berhasil memotong area itu, dia akan dapat membuat si monster jadi langsung melemah. Namun ternyata Saiko sudah menduga hal itu. Dia berusaha menjauhkan Tatsumaki supaya tidak menyerang ekornya lagi. Sambil menempelkan kedua tangannya membentuk pola segitiga, Saiko menyerang Tatsumaki dengan serangan psikis yang dipadukan dengan tembakan laser milik Orochi. Cahaya serangan yang Saiko Orochi keluarkan amat sangat besar dan jangkauan serangannya amat sangat luas. Serangan besar tersebut menyebabkan orang-orang yang ada di sekitar kota Z juga ikutan terkejut, termasuk para pahlawan yang datang memberikan bantuan untuk menyelamatkan para masyarakat juga ikutan panik. Serangan yang dikeluarkan Saikos itu memiliki jangkauan yang amat sangat besar. Bahkan efeknya jika kita lihat di angkasa seperti mengeluarkan gelombang energi tebal yang menutupi langit di atas bumi. Efek dari serangan dahsyat itu bahkan membuat lautan di samudra menjadi terpotong secara horizontal dalam skala besar. Dan setelah itu tumpah sehingga menghasilkan gelombang tsunami di sekitarnya. Tatsumaki amat sangat terkejut dengan kekuatan besar yang Saikos tunjukkan. Bahkan serangan barusan sampai membuat baju di lengan kanan Tatsumaki juga ikutan sobek. Saikos tertawa lepas melihat kekuatannya yang sudah jauh meningkat pesat. Seakan dia tidak percaya gabungan dirinya dengan Orochi bisa menimbulkan dampak yang amat sangat berbahaya. Dalam benak Tatsumaki, dia tidak habis pikir, apa-apaan kekuatan tadi? Bagaimana bisa dia mendapatkan kekuatan sebesar itu hanya dengan menyerap para monster? Dan dari mana kekuatan tersebut berasal? Ada hal menarik pada scene ini guys, karena kita diperlihatkan bulan yang salah satu sisinya sedikit hancur. Seperti yang kita tahu, hal itu diakibatkan oleh lompatan Saitama saat melawan Boros di anime season 1 kemarin. Tapi sayangnya Tatsumaki dan Saikos tidak memperhatikan sisi bulan yang hancur itu. Bahkan mereka sama sekali tidak melihat bulan tersebut. Genos yang berada di bawah tower markas asosiasi monster terkejut dengan kekuatan yang barusan keluar. Skala kekuatan yang tak bisa dihitung dan gelombang energi tebal yang keluar membuatnya bertanya-tanya, sebenarnya apa yang Tatsumaki lawan di atas sana? Sambil ketakutan, King yang berada di dekat Genos menyarankan untuk menyerahkan hal itu kepada Tatsumaki saja. Karena menurutnya lebih baik mereka segera membawa Tareo untuk menjauhi lokasi pertempuran. Oke, kita balik lagi ke inti cerita. Saikos masih tertawa dan tidak percaya dengan kekuatan besar yang ia miliki. Dia menduga jika orang tersebutlah yang berperan dalam menyatukannya dengan Orochi. Tatsumaki bertanya kepada Saikos, siapa orang yang dia maksud?
Saikos tersenyum dan berkata jika pahlawan kelas S itu saja sudah mulai khawatir dengan kekuatan besar yang dia keluarkan barusan. Saikos menjelaskan jika Tatsumaki sudah kehilangan kesempatan untuk menang karena dia sudah dipilih sebagai makhluk superior dan telah diberkati kekuatan yang jauh lebih besar daripada pahlawan kelas S itu. Mendengar hal itu, Tatsumaki tidak begitu paham dengan apa yang Saikos ceritakan. Saikos bercerita saat dia mencoba melawan Orochi dan berusaha mengendalikan monster buatannya itu, tiba-tiba Saikos mendapat penglihatan. Dia melihat perwujudan seperti otak diagram berstruktur dari alam semesta dengan ukuran yang sangat besar. Saikos merasa jika itu terlihat seperti permukaan planet Jupiter. Menurutnya itu adalah sebuah keberadaan seperti dewa, dan saat berhenti bergerak, perwujudan itu seperti melihat ke arah Saikos. Saikos merasa ketakutan, tapi di saat yang sama sebuah kekuatan misterius mengalir di dalam tubuhnya. Sehingga dalam sekejap Saikos dibuat sadar akan takdir yang harus dia jalani. Tatsumaki tidak mengerti akan takdir yang si monster maksudkan barusan. Saikos menambahkan jika kekuatan yang dia dapatkan membuatnya bisa menyerap semua energi kehidupan melalui akar dagingnya yang menjalar ke berbagai penjuru. Setelah bersatu dengan kehidupan yang dia serap, jiwa mereka akan menjadi kesatuan dari pikiran yang besar. Saikos merasa jika dia adalah bentuk kehidupan sempurna yang menyerupai bintang, dan nantinya dia akan bisa menjadi bumi itu sendiri. Mendengar cerita panjang lebar itu, Tatsumaki malah meresponnya dengan tertawa dan mengambil kesimpulan jika Saikos berencana ingin menjadi sebuah planet bumi. Sambil tersenyum, Tatsumaki berpendapat, dengan kekuatan besar yang dapat menyerap segala sesuatu yang hidup, membuat Saikos nantinya akan merasa kesepian di alam semesta ini. Dan menurutnya itu semua adalah hal bodoh. Saikos berkata jika ini adalah takdir, sebuah arus besar, akhir dari makhluk intelektual, dan dia adalah satu-satunya yang terpilih sebagai perwakilan terakhir. Digambarkan jika Saikorochi adalah ular yang memberikan buah terlarang kepada Hawa saat berada di surga. Saikos berpendapat jika dari segi kekuatan psikis, mungkin kekuatannya tidak sama dengan pahlawan kelas S itu. Tapi untuk saat ini dia jauh lebih kuat daripada Tatsumaki. Si monster menawarkan diri. Apakah Tatsumaki tahu kenapa Saikos jauh lebih kuat? Si monster membeberkan alasannya. Karena orang seperti Tatsumaki dan Fubuki tidak akan pernah bisa serius untuk memikirkan potensi masa depan dari para pengguna telekinesis. Sesaat Saikos berkata dan merasa kecewa dengan sikap Fubuki yang telah mendedikasikan dirinya untuk aktivitas kepahlawanan yang menurutnya tidak ada gunanya. Bahkan Fubuki juga telah mengabaikan peringatan yang telah Saikos berikan. Tatsumaki mendengar hal itu merasa penasaran dengan peringatan yang Saikos katakan barusan. Setelah itu, Saikorochi mengeluarkan energi yang sangat besar dan bersiap melancarkan serangan lagi kepada Tatsumaki. Sebelum itu, Tatsumaki berkomentar kalau sikap dari Saikos sungguh konyol. Menurutnya, Saikos harusnya lebih tahu bahwa biasanya orang-orang mendekati para pengguna telekinesis hanya untuk memanfaatkan mereka saja. Dan karena Saikos tidak siap secara mental, maka dia berhasil dibujuk agar mau menjadi bidak mereka. Sesaat Tatsumaki mengatakan ucapan yang sama dengan apa yang pernah Blast katakan kepadanya dulu, yaitu dia meminta Saikos jika saat waktunya tiba nanti, jangan berharap ada yang akan menyelamatkannya. Setelah itu, Tatsumaki mengejek Saikos yang terlihat bodoh karena meminta tolong kepada peliharaannya sendiri saat sedang tersudut. Mendengar perkataan itu, Saikos langsung naik pitam. Sesaat dia teringat dengan wajah Fubuki, mantan temannya itu, yang seakan masih belum mengakui kekuatan yang Saikos miliki. Setelah itu, Saikorochi mengeluarkan naga-naga raksasa dalam jumlah banyak dari dalam tower yang ia bijak. Lalu naga-naga tersebut mengeluarkan semburan laser dan menyerang Tatsumaki secara membabi buta. Bersamaan dengan itu, Saikorochi juga mengeluarkan gelombang energi besar yang diselimuti listrik dari kedua tangannya untuk menyerang pahlawan kelas S tersebut. Sambil menyerang, Saikos berkata jika dia meminta pahlawan itu untuk terus berusaha melawan kehendak bumi yang dipilih secara langsung oleh Tuhan. Sedangkan Tatsumaki terus terbang dan berusaha menghindari setiap tembakan yang si monster lancarkan. Apakah Tatsumaki nantinya bisa menghadapi atau bahkan mengalahkan Saikorochi? Mengingat kekuatan si monster yang telah meningkat pesat. Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 132 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 132 yang ending-nya memperlihatkan Tatsumaki yang berusaha menghindari serangan laser yang Saikorochi lancarkan secara membabi buta. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke?
Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi merata selanjutnya.